Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request. Pertama TKIM, kedua INKP, ketiga SS, keempat MRT, kelima LPPF, keenam MAPI, ketujuh MIDI, ke-8 RAL, ke-9 SSIA, ke-10 PILEM, dan terakhir METS. Langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang ditutup di harga 6.400, terkoreksi 0,38%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar semuanya TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM pokoknya kalau belum balik ke 6.500 tuh indikasi belum bagus lah. Takutnya sih kepentok dan merah lagi. Apalagi hari Kamis minggu lalu tuh sempat hijau. Dan kemudian kemarin koreksi lagi. Jadi hari ini konfirmasinya tembus 6.500 dulu. TKIM itu akan bagus kalau sudah bergerak di atas 6.500. Di bawah itu sangat berpeluang ke 6.000. Mungkin nggak double bottom. Ya bisa aja, tapi menurut saya kondisi chart seperti ini harus langsung tembus 6.500. Minggu ini harus bergerak di atas itu. Aman. Kalau turun dari itu sih indikasi jelek. Targetnya bisa sampai 6.000-5.800. Apakah pola import soldernya ini bisa terjadi? Ya tadi minggu ini harus tembus dulu 6.600. Kalau enggak, apalagi hari ini dan besok lusa dia terus turun, sangat berpeluang ke 6.000 untuk TKIM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang malah ditutup menguat 2,06% ke harga 7.425. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar sebenarnya INKP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP, nah ini cukup bagus nih. Dia kembali ke atas 7.400 dan di atas EMA 20-nya lagi. Dan ini harus bertahan. Kalau hari ini besok dia koreksi jebol lagi 6.000, 7.400 peluang besar ke 7.000 bahkan ke 6.800. Hati-hati tuh untuk INKP. Hari ini harus hijau. Rebound. Kalau bisa tembus 7.500, 7.600. Targetnya kemana? Gak usah jauh-jauh dulu. Untuk swing pendek, mungkin 1 minggu ke depan tuh 8.000. Atau 2 minggu ke depan ya. Jadi seperti itu. Untuk INKP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SS yang ditutup di harga 444, terkoreksi 1,76%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bokar semuanya SS sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk akses ya ini di area support harus hijau juga hari ini, kalau enggak ya jelek. Kalau mau spekulasi buy dengan kondisi ya berharap ISG hari ini hijau kalau spek buy hari ini ya. Pokoknya kalau dia koreksi 2-3% tuh indikasi lemah lah. Kalau jebol 440 tuh indikasinya udah jelek ya, apalagi sampai tutup di bawah itu. Targetnya ke 400 mau. Kalau di bawah ke 400 kalau mau hot ya boleh. Itu hari ini juga harus rebound untuk akses. Pokoknya harus bertahan lah minimal di atas 444 itu untuk akses. Seperti itu untuk akses. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup menguat 4,07% ke harga 2.810. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MRT membentuk candle bullish engulfing, menutup penuh candle hari Kamis minggu lalu. Ya indikasinya bagus seperti analisa saya sebelumnya, harus rebound kan. Kalau Bapak Ibu ada nonton ya seperti ini tapi jarang-jarang terjadi ya. Yang sudah turun dalam tiba-tiba naik itu jarang-jarang. Yang ada kalau turun dalam tuh banyaknya lihat makin turun. Nah seperti ini aman ya, harusnya aman. Yang penting jangan koreksi lagi. Kalau dia koreksi lagi 3% aja atau 4% tuh udah indikasi jelek lah. Minggu ini harus sudah bergerak di atas 2.800. Gak boleh turun lagi dari itu. Ini udah memberikan sinyal bagus candle bullish engulfing, rejection support. Jadi rejection ini apakah konfirmasinya? Hari ini konfirmasinya kalau bertahan dan besok bertahan di atas 2.800 sinyal bagus. Targetnya 3.000. Dengan kondisi potensi besar ISG naik. Tembus 6.850 sampai 6.900. Seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang hari ini ditutup ARB karena hari ini ex-date dividennya ke harga 4.700. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal LPPF hari ini ex-date dividennya senilai 525 dengan harga sebelum penutupan tuh 10%, jadi masih bisa turun ya. Ini gambarannya masih sama 4.400. 6% lagi, enggak nyampe 6% ya. Kalau 10% aja
berarti 6% ya di sekitaran ya 4.500 4.400 itulah. Ini akan jadi support kuatnya, sandarannya 4.400 nih, tutup aja. Pokoknya satu kali lagi dan semoga aja bertahan. Kalau untuk naik lagi ke 5.000 susah. Kalau besok di ARB potensi bangun dan mungkin ke ARB dan bisa konsolidasi aja. Tapi sepertinya 4.700 akan dijaga. Susah sepertinya dia tembus nantinya. Karena ya tadi bagi dividen. Jadi seperti itu. Untuk LPPF besok bisa spekulasi buy ya. Kalau nekat di ARB naik-naik dikit bungkus. Tapi harus lihat kondisi bid offer. Benar nggak, kuat nggak naik nih. Bisa naik berapa kira-kira, apa 2% lebih. Dan itu ya bisa dilihat dari bid offer ya. Dengan kondisi bid offer tapi harus dipantengin kalau mau scalping. Jadi kalau ada tiba-tiba guyuran di bid offer ya kita TP juga walaupun tipis. Namanya scalping ya, profit 1% pun dijual kalau daripada balik BEP. Seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1365 terkoreksi 3,53%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MAPI susah naik 1300 lah. Jangan diharap-harap lagi ya. Kondisi seperti ini menurut saya susah naik. Karena dia sebenarnya udah candle hijau, candlenya sudah bagus, tapi ternyata jebol, gagal hijau hari ini. Tapi dengan kondisi seperti ini, misalnya Bapak Ibu udah kebeli, ya pokoknya jangan sampai tutup di bawah 1300. Itu aja kuncinya. Kalau dia minggu ini tutup di bawah 1300, indikasinya jelek. Bisa pola dead cat ball, akan membentuk lower low baru, dan ya terus downtrend. Bisa makan ke 1000, bisa seperti ini. Nanti gambarannya turun, naik sebentar, ya maksimal 1500, apalagi langsung jebol ya ini. Apalagi kalau langsung jebol minggu ini, langsung jebol mungkin 1200 ada pantulan, tapi ya seperti ini di sini gambarannya. Nah seperti itu ya, bahkan targetnya itu bisa ke 1000. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ini bisa dipakai nih 1055. Nih level psikologisnya 1300. Jadi seperti itu gambaran MAPI. Tapi kalau dalam proses, kalau benar ini turun, tetap ada naik turunnya. Bisa dimanfaatin untuk ODT atau hold 1-2 hari, 3 hari di swing pendek, beli support naik jual. Tapi ini belum pasti, kita lihat hari ini dan lusa. Jadi seperti itu. Untuk MAPI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 352 terkoreksi 2,22%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di semuanya MIDI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MIDI di level psikologisnya 350 harus dijaga. Kalau jebol itu jelek juga ya. Indikasinya sih kurang oke. Kenapa? Karena dia sudah membentuk low baru. Memang masih di area support. Tapi kalau ditarik 2 minggu ke belakang, itu dia sudah membentuk low baru. Tutupannya di bawah harga terendahnya. Jadi kondisi seperti ini, kalaupun Bapak Ibu ada nekat beli tadi karena melihat murah, karena di dekat support, ya pokoknya tutup di bawah berapa nih? 344. Tutup di bawah 344, tinggalin aja untuk MIDI ya. Besok dan hari ini dan lusa harus langsung hijau. Jadi seperti itu. Untuk MIDI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 660 terkoreksi 0,75%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal RALS mungkin nggak naik. Ini kan dia mencoba terus bertahan di atas pola pattern flag trend jangka pendeknya. Kalau menurut pandangan saya untuk tembus 7.700 sepertinya susah. Mungkin rebound, kalau ISG rebound 1 minggu ke depan ada peluang. Tapi kepantok maksimal di 700 kenaikannya. Sepertinya agak susah akan naik. Malah berpeluang menurut saya kalau RALS ini gagal menembus 680. Peluang besar minggu ini bisa jebol lagi 640 supportnya. Ke bawah lah. Ini kan dia sudah membentuk satu lower high, lower low. Bisa downtrend channel nih. Udah ada gambaran downtrend channelnya ya. Jadi seperti itu. Untuk RALS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSIA yang ditutup menguat 5,95% ke harga 356.
Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya Esesia diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Esesia sudah konfirmasi. Sebelumnya dia candle bullish engulfing, terus koreksi volume kecil, terus rebound. Udah, ini seharusnya valid breakout. Cuman ya antisipasi kalau gagal break TP dulu atau stop loss. Nih dia mencoba trendline downtrend namun belum tembus ya. Stop lossnya di 330 lah. Harga sekarang masih ideal nggak beli 330 berarti 26 poin ya, 8% udah gak jauh. Tapi kalau nekat bisa aja ya. Kemarin tuh yang pas-pas koreksi itu ya, nekat-nekatan aja. Koreksinya kan ke berapa? 336. Nah, risknya kecil aja tuh. Stop loss di bawah 330 kan berarti maksimal 4%. Dan sekarang bisa profit 5% ya, seperti itu. Nekat aja kalau kelihatan koreksinya belum kecil dan dia bertahan. Udah, yang penting itu punya plan di mana harus stop loss. Kalau kondisi seperti ini harusnya sih jalan ya. Bisa jadi ini selesai, ini pola rising wedge, ini pola falling wedge menyempit, dah tembus 380 400 lah. Ada peluang 380 400 untuk Esesia seminggu ke depan. Seperti itu untuk Esesia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada film yang ditutup menguat 12,53%, harga 1840. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar sebenarnya film diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, film juga berhasil menembus trendline downtrend dan film ini uptrend dan bagger dalam seminggu ya. Film ini luar biasa nih. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai bottom deh, di 700 aja udah. Sekarang profitnya 150% tuh dalam 2 minggu. Luar biasa ya. Cuman dengan kondisi seperti ini sudah high risk karena sudah naik tinggi. Support kuatnya tuh 1500, harus dijaga oleh film. Jadi harga sekarang masih bisa naik, harusnya masih bisa naik. Potensi upside-nya menutup gap. Ini ada peluang seminggu ke depan nutup gap, habis itu kepentok. Itu ya. Potensi besar kepentok 2000 sepertinya peaknya dituju, habis itu mulai penurunan, mulai koreksi karena sudah naik 150% lebih. Jadi seperti itu. Untuk film nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Kalau sudah punya bawah, pasang trailing stop seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Match yang ditutup menguat 10,18%, harga 119. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya Match didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Match sudah mau menembus lagi 120 dan supportnya ada di 110. Agak jauh ya. Sepertinya sektor healthcare lagi dilirik nih, ada inflow. Jadi menarik juga Match, Sido, IRA, PRDA, Mika atau lainnya ya. Kalau Match nih kita lihat besok tembus nggak 125 resistennya. Dan ini dia lagi konsol supportnya bisa pakai 110 itu aja. Pokoknya gagal bertahan di atas 110 seminggu ke depan jelek juga untuk Match. Match nih resistennya ada di 125. Ini sudah dekat ya, tapi ada peluang naik, ada peluang. Bisa jadi itu swing low dan konfirmasinya minggu ini tembus 125, bisa konfirmasi swing low dan siap-siap naik lebih tinggi untuk Match. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.